Shalom, selamat bertemu lagi dalam pesan iman kita kali ini. Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat, semangat, dan terus bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Milikilah hati yang gembira, sebab hati yang gembira itu melebihi dari segala obat yang manjur. Kali ini saya akan menyampaikan pesan melalui firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi saya akan membacakannya hanya ayat yang pertama, kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Haleluya. Injil Yohanes langsung menantang kita untuk segera menentukan pilihan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan beroleh keselamatan, atau menolak Yesus dan pasti beroleh kebinasaan. Ayat pertama yang saya bacakan tadi, "Akulah pokok anggur." Nah, ungkapan akulah atau ego eimi ini ada ungkapan yang ketujuh dalam Injil Yohanes yang merupakan kiasan menyelamatkan manusia. Nah, pada ayat yang kedua tadi yang saya sudah bacakan, di sana dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, siapakah orang atau ranting yang tidak berbuah itu? Orang atau ranting yang tidak berbuah itu adalah orang yang sudah lahir baru, tetapi menjalani kehidupan rohani yang tanpa buah. Mereka sudah tidak lagi di dalam Kristus. Nah, ungkapan di dalam Kristus dalam konteks ini adalah dalam persekutuan sehari-hari. Saudara, kita dapat memilih untuk mengembangkan hubungan kita yang baik dengan Tuhan atau tidak. Kita dapat memilih untuk kembali kepada kasih mula-mula kita atau tidak. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk tinggal dalam kasih Yesus Kristus? Kehidupan Kristen yang tidak tinggal di dalam kasih Kristus menjadi seperti bangunan tanpa fondasi, bangunan yang mudah roboh. Ayat yang ke-10 ini kita diberitahu bahwa satu-satunya cara untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah taat. Ketaatan yang sempurna, yaitu penyerahan total seperti ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ada pembacaan Alkitab yang tulus dan tanpa paksaan setiap hari, dan ada doa, pujian, penyembahan yang kita biasakan setiap hari. Ini akan menjadi seperti perisai iman bagi kita dan akan seperti tembok berapi yang melindungi kita. Dengan demikian kita akan memiliki pengenalan akan Kristus Yesus sebagai seorang murid, seperti lagu yang berkata, "Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal." Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah kasih itu? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, 5, 6, 7, di sana dikatakan bahwa kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-7 di sana ada janji bahwa jika kita meminta kepadanya, maka kita akan menerima. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab doa sembarang doa, tetapi dia mengabulkan doa dari orang yang tinggal di dalam dia, yang setiap hari membina hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan berbuah banyak dan akan mempermuliakan nama Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.